teman-teman. Selamat tengah hari semua teman-teman. Di sini saya akan berfungsi dengan buku yang telah saya baca yang berjudul Firman Allah dan Akal Budi Manusia yang ditulis oleh Ronald H. Nas, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Suliani Werio, Surabaya, Momentum Christian Literature, cetakan tahun 2022. Ronald H. Nas, seorang profesor filsafat dan teologi di Reform Theologische Seminari Orlando, Florida. Dia bergabung dengan ateis pada tahun 1991 dan bekerja sebagai profesor filsafat dan merupakan kepala departemen tersebut selama 27 tahun. Nas lulusan Brown University dan menerima gelar PhD dari Syracuse University. Di sepanjang pengerjaan buku ini, Nas ada 4 rekan penulis yang telah mendukungnya, yaitu John, Vincent, Terrell, James, dan Sir Carlton. Buku ini mengandungi 175 halaman muka surat dan mempunyai 12 bab. Penulis buku ini menceritakan yang pertama, firman Allah dan akal budi manusia merupakan suatu kegiatan mencari tentang hubungan manusia yang sanggup menerima dan memahami penyataan wahyu Allah. Dalam pendahuluan Allah yang tidak dikenal, Theological Kristen menceritakan iman Kristen terus berubah secara perlahan-lahan disebabkan menghadapi serangan-serangan selama 2 abad dengan mengikuti jejak filsuf David Hume dan Immanuel Kant dari abad ke-18. Teologi modern mempertanyakan kemampuan Allah untuk mengkomunikasikan kebenaran kepada manusia dan meremehkan kemampuan manusia untuk memperolehi pengetahuan tentang Allah. Di dalam bab 1, pemisahan iman dengan pengetahuan, ada 3 kesalahpahaman tentang filsafat menurut David Hume, yaitu yang pertama, menyangkal realitas dari hubungan kasus yang pastinya ada hubungan di antara peristiwa sebelumnya sebagai sebab dan peristiwa berikut sebagai akibat. Yang kedua, menolak keberadaan dari apa yang dinamai para filsuf sebagai dunia yang dialami dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan dari luar. David Hume juga meragukan keberadaan dari dunia yang dilihat di luar akal budinya. Sebab itu, dia dituduh sebagai seorang yang solipsis atau tidak percaya pada pandangan orang lain kecuali hanya pada dirinya sendiri. Yang ketiga, keliru dengan pertimbangan menyebabkan penyebaran klaim secara terbuka sebagai salah satu doktrin kuncinya. Ancaman-ancaman Kristen masa kini akibat dari ajaran Hume ini yang tersembunyi, yaitu bukan dengan cara menyangkal tetapi mengalihkan perhatian ataupun pandangan dari pentingnya klaim pengetahuan dari iman dan kebenaran dari iman. Bab yang kedua, agnostisisme teologis dari Kant hingga Ritschl. Pengetahuan tidak bisa diperolehi dalam bentuk yang diberikan oleh pengertian manusia, karena pandangan manusia tidak cukup rasional. Pengetahuan manusia ada 2 keadaan, yaitu yang pertama, bentuk yang diberikan oleh akal budi, dan yang kedua, isi yang diberikan oleh indera. Menurut pandangan Schleiermacher, ukuran yang paling penting dari kehidupan religius
bukanlah mengetahui maupun melakukan, tetapi merasakan. Menurut Ritschl pula, gap dan dinding menjadi logika antara pengetahuan dan nilai, antara mengetahui dan melakukan, antara teori dan praktik. Di dalam bab 3, serangan terhadap penyataan proposisional atau juga yang dapat dipercayai. Di dalam bab 3 ini menceritakan tentang natur Allah ataupun sifat Allah tidak mengalami perubahan karena ia adalah sifat dasar dari Allah yang tidak pernah berubah dari dulu sehingga sekarang dan selama-lamanya. Allah menyatakan dirinya melalui penciptaan, melalui sejarah dunia, dan suara hati. Di dalam Mazmur 90 ayat 1 hingga 2, juga di dalam Ibrani 13 ayat 8, natur Allah tetap. Proposisi atau istilah teologis yang diformulasikan atas dasar penyataan sekunder tidak membentuk isi dari penyataan diri Allah yang sebenar. Berbelisasi ataupun pengubahan kata manusia bisa saja salah, tetapi kebenaran proposisional tersebut menekankan iman dalam arti percaya dalam perjumpaan pribadi dan harus percaya sebagai syarat yang penting. Di dalam bab 4, pembelaan atas penyataan proposisional adalah pandangan non-kognitif atau karakteristik memberikan penjelasan yang keliru tentang pandangan-pandangan alternatif. Para pendukung penyataan proposisional ini tidak berpandangan bahwa penyataan Allah itu harus mengambil bentuk literatur yang khusus atau bentuk rujukan yang khusus, tetapi Allah menggunakan manusia sebagai media penyataan dan bahasa yang banyak fungsi, seperti mengajar atau mencatat sejarah dalam Kisah Para Rasul, memerintah di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, menasihati di dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2, ataupun mengumumkan di dalam Matius 5 ayat 1 hingga 10. Allah juga memakai puisi dan alegoria. Semua orang yang membahaskan proposisional yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat harus mengingatkan bahwa implikasi dari posisi itu adalah kepercayaan bahwa semua tindakan yang menyatakan itu mempunyai karakter kognitif atau informasional. Kebenaran yang dinyatakan ini tersimpan dalam berbagai bentuk literatur atau sumber rujukan ditemukan di dalam Alkitab. Di dalam bab 5, salingan singkat namun ianya penting. Tinjauan singkat atas bahagian yang sudah dibahas sangat membantu sementara kita bergerak menuju ke daerah yang masih perlu dieksplorasikan. Secara spesifiknya, kita melihat bagaimana David Hume dan Immanuel Kant bisa sampai berpegang pada pandangan bahwa pengetahuan manusia tentang Allah adalah hal yang mustahil. Penulis buku ini sangat kritis terhadap pandangan yang dipegang secara luas bahwa logika Allah berbeda dengan logika manusia. Di dalam bab 6, Logos Kristen. Dalam bab ini menceritakan perbedaan yang radikal antara akal budi ilahi yang transinden cara berpikir dan akal budi manusia yang terbatas, merupakan dalil fundamental dari agnostisisme teologis yang banyak dianuti oleh teologi kontemporer. Yudhisma Alexandria memperjelaskan tentang doktrin logos. Yang pertama dan paling universal dari semua kekuatan atau ide adalah logos. Dengan demikian, hikmat itu sebenarnya hanya merupakan kata lain untuk logos.
Hikmat ini digunakan dalam semua pengertian dari istilah logos yang berarti properti Allah, yang identik dengan esensinya yang sama seperti esensinya bersifat kekal. Hikmat berarti keberadaan yang real dan incorporeal yang dicipta oleh Allah sebelum penciptaan dunia. Logos juga berarti imanin di dalam dunia yang terakhir. Logos juga diartikan membentuk, misalnya ide-ide tentang akal budi. Dalam Ibrani 1 ayat 3, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan di dalam Ibrani 1 ayat 6 mengatakan, logos itu adalah terang yang merupakan bayangan Allah. Orang-orang Kristen percaya bahwa dunia rasional merupakan proyeksi atau perkiraan nilai masa depan dari Allah, yang mana pemikiran-pemikirannya kekal di dalam penciptaan dan mengaruniakan kepada manusia, merupakan puncak dari penciptaannya. Di dalam bab 7, rasionalisme dan imperialisme, pertimbangan dua posisi ini secara umum yang disebut rasionalisme dan imperialisme merupakan teori yang dapat dikontraskan dengan menggunakan persegi oposisi Aristoteles, di mana semua pengetahuan manusia timbul dari pengalaman indrawi, dan yang kedua, sebahagian pengetahuan manusia timbul dari pengalaman indrawi. Manakala yang ketiga, tidak ada pengetahuan manusia yang timbul dari pengalaman indrawi. Dan yang keempat, sebahagian pengetahuan manusia tidak timbul dari pengalaman indrawi. Berdasarkan latar belakang ini, kita bisa mengalihkan perhatian ke natur dari rasionalisme dan topik tentang ide dalam filsafat Kristen Agustinus. Di dalam bab 8, rasionalisme Kristen Agustinus. Teori Agustinus ini tentang iluminasi ilahi merupakan jawabannya bagi pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimana akal budi manusia bisa mengetahui purma-purma kekal yang bersubsistensi di dalam akal budi Allah. Satu, sehubungan dengan purma-purma itu, intelek manusia itu aktif dan sekaligus pasif. Yang kedua, purma-purma terpisah dan sekaligus tidak terpisah dari rasio manusia. Kemudian yang ketiga, akal budi manusia adalah terang sekaligus bukan terang yang memungkinkan adanya pengetahuan. Penulis buku ini menerima segala pandangan dengan negatif dan kritis. Walau bagaimanapun, setelah menjelaskan keyakinan gereja mula-mula yang telah diseliwingkan oleh teologi modern, akhirnya penulis buku ini menjadi positif dan konstruktif dan menyatakan bahwa Kristus adalah logos yang menjadikan segala pengetahuan manusia dimungkinkan. Untuk benar-benar pulih dari epistemologi harus kembali kepada doktrin logos. Penulis buku ini mengatakan bahwa logos manusia bisa mengenal logos ilahi karena Allah telah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang memiliki kemampuan yang dikaruniakan Allah untuk mengenal akal budi ilahi dan memikirkan pemikiran Allah seturut dengan Allah. Hukum-hukum penalaran atau reason adalah sama, baik bagi Allah ataupun bagi manusia. Di dalam bab 9, pemberontakan religius melawan logika. Dari bab 5, penulis telah menjelaskan perbedaan antara rasionalisme dan imperialisme. Kemudian teori-teori hukum non-kontradiksi untuk mengontraskan logika manusia dengan logika ilahi. Dari bab 6, 7, 8 berbicara mengenai pemikiran religius kontemporer di mana semangat misologi kebencian akan logika. Sehubungan dengan itu mengingatkan kita bahwa W.T. Stacy dalam pendahuluannya berkata bahwa
Allah berada di luar selama-lamanya. Jangkauan intelek logis dan stisi juga menolak segala upaya untuk melaung elemen-elemen kontradiksi dalam pembicara tentang Allah. Sebagai kesimpulan, tidak ada proposisi yang bisa memiliki arti yang sama bagi Allah dan manusia. Pengetahuan manusia tidak bersentuhan sedikit pun dengan pengetahuan Allah. Pengikut-pengikut Doi Wired dan Weinthal merupakan motivasi mereka yang tulus, namun tetap saja itu adalah omong kosong. Di dalam bab 10, rasio dan agama, meskipun Aristoteles seorang yang empirisis, tetapi dia telah memberikan kontribusi penting bagi rasionalisme. Natur sebenarnya dari kesimpulan logis bukan saja diatur oleh manusia, tetapi sebaliknya manusialah yang meneliti dan memperhatikan natur tersebut sehingga bisa mempelajarinya. Menurut Aristoteles, hukum-hukum logika merupakan hukum pemikiran manusia dan hukum-hukum realitas. Bahasa manusia cukup memadai untuk mengkomunikasikan kebenaran tentang rasio manusia maupun realitas. Logika dan bahasa sangat penting bagi realitas. Kejatuhan manusia telah merusakkan gambar Allah dalam diri manusia karena intelek telah rusak. Teolog mengklaim bahwa kemampuan rasional manusia telah defektif sehingga terlalu banyak. Thomas Aquinas tampil untuk tidak diketahui oleh manusia dalam pribadi Allah. Pada tahun 1225 hingga 1274 tampil untuk memberi pemahaman sejarah kekristenan ketika terancam disebabkan filsafat Aristoteles pada tahun 1200. Tantangan kuat terhadap kekristenan pada abad pertengahan. Tahun 1126 hingga 1198 Averroes telah mencampurkan ajaran doktrin Aristoteles dengan doktrin filsuf Neoplatonis. Bagaimanapun Katolik telah melarang pengajaran tersebut tetapi tidak berhasil. Sekarang sudah jelas sebagaimana logos Allah, logos manusia, dan logos dunia bisa sama-sama masuk ke dalam satu rencana agung yang memungkinkan adanya pengetahuan manusia tentang dunia yang Allah ciptakan dan penyataan akan kebenaran yang telah Allah komunikasikan. Rasio Allah bisa dikenal oleh logos manusia karena Allah telah menciptakan kita sebagai ciptaan-ciptaan yang mampu memiliki pengetahuan seperti itu. Di dalam bab 11, rasio penyataan dan bahasa. Dalam bagian ini, penulis menyatakan tentang natur Allah, natur pengetahuan manusia, natur bahasa, dan bahwa serangan modern terhadap pengetahuan manusia tentang Allah telah didasari oleh teori-teori tentang natur. Semua pernyataan di atas bisa ditemukan dalam buku Gordon Clark, Religion, Reason, dan Revelation, dan buku Carl Henry God, Revelation and Authority. Hal mendasar bagi wawasan dunia Kristen adalah presupposisi bahwa manusia itu adalah ciptaan yang memiliki gambar Allah. Dengan demikian, Allah dapat menyatakan kebenaran mengenai dirinya sendiri melalui kata-kata. Pemikiran eksis di belakang bahasa sebagai kondisi yang niscaya. Komunikasi itu mungkin terjadi karena manusia yang menggunakan bahasa itu diterangi oleh logos ilahi dan memiliki ide-ide bawaan tertentu. Bab terakhir, bab 12, penyataan dan Alkitab. Penyataan konsensus tradisional tentang pandangan kaum Injili mengenai hubungan antara penyataan dan akibat disebabkan munculnya gap home
dan dindingkan dalam pemikiran Injili kontemporer. Penulis buku ini menjelaskan mengenai rasionalisme logos, logika, dan bahasa yang semuanya cucuk satu pikir. Akal budi yang seperti tulis kosong ataupun tabula rasa tidak bisa mengetahui apapun pengetahuan manusia, tetapi tergantung kepada kepemilikan informasi yang diperolehi. Kategori-kategori ini kita miliki karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Suatu fakta yang menjamin bahwa struktur penalaran sesuai dengan rasio ilahi. Semua orang yang mengingkari logika otomatis memisahkan dirinya dari kemungkinan apapun dalam memperolehi pengetahuan tentang Allah dan karya ciptaannya. Namun natur Allah maupun natur pengetahuan manusia dan natur bahasa tidak meniadakan kemungkinan bagi akal budi manusia untuk memperolehi pengetahuan kognitif mengenai firman Allah. Saya sebagai pembaca buku ini sangat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Ronald H. Nash